Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Eunika Paruru. Saya peserta BCKS dari Kabupaten Luwu. Saat ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait dengan studi kasus yang keempat, yaitu 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Berdasarkan skenario yang dihadapi Tari, itu merupakan contoh klasik dari sebuah dilema etika, di mana ada dua nilai kebenaran yang saling bertentangan. Berikut adalah analisis 9 langkah yang dapat membantu Tari di dalam mengambil keputusan yang bijak. Langkah pertama, dalam kasus ini nilai-nilai yang bertentangan adalah kejujuran dan integritas, yaitu nilai untuk berterus terang dan bertindak sesuai dengan prinsip moral, yaitu mengembalikan dompet yang ditemukan kepada pemiliknya. Yang kedua, kesetiaan dan persahabatan, yaitu nilai untuk menjaga hubungan baik dan melindungi teman dekat atau sahabatnya, yaitu Rara. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Di dalam situasi tersebut ada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya ada Tari sebagai saksi, ada Rara sebagai pelaku yang mengambil dompet, ada Nina sebagai korban yang kehilangan dompetnya, dan ada Ibu Sri sebagai guru perpustakaan. Nah, langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus yang keempat. Fakta relevan yang perlu dipertimbangkan adalah: 1. Rara mengambil dompet yang bukan miliknya. Yang kedua, Tari melihat dengan jelas tindakan Rara. Yang ketiga, dompet tersebut milik Nina. Yang keempat, Tari dan Rara adalah sahabat dekat. Dan yang terakhir, yang kelima, Tari khawatir hubungannya dengan Rara akan rusak jika ia melaporkannya. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah, yang manakah yang bisa dilakukan? Kasus ini melibatkan pengujian benar atau salah karena tindakan Rara mengambil dompet yang bukan miliknya adalah sebuah hal yang sangat salah. Tari mengetahui fakta ini sehingga ia dihadapkan pada pilihan moral antara melaporkan tindakan yang salah atau melindungi teman yang berbuat salah. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, yang manakah yang bisa dilakukan? Paradigma yang paling sesuai adalah keadilan lawan kasih sayang. Keadilan di mana Tari harus bertindak adil dengan memastikan dompet kembali ke pemiliknya dan Rara menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Yang kedua, kasih sayang. Tari memiliki kasih sayang dan empati terhadap Rara sebagai sahabat. Ia ingin melindungi Rara dari masalah dan menjaga persahabatan mereka. Langkah yang keenam, prinsip resolusi, yang manakah yang bisa dilakukan? Nah, prinsip resolusi yang dapat digunakan yaitu pertama, berpikir berbasis peraturan. Tari bisa memilih untuk mengikuti aturan yang berlaku dengan prinsip moral, yaitu selalu berkata jujur dan mengembalikan barang yang menjadi barang temuan. Sesuai dengan prinsip ini, Tari harus melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Rara. Yang kedua, berpikir berbasis hasil. Tari akan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihannya. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Tari akan berfokus pada hubungan dan rasa peduli. Nah, langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif? Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang dapat dilakukan? Nah, daripada langsung melaporkan, Tari bisa mencoba pendekatan yang lebih bijak. Salah satu opsinya yaitu mengajak Rara berbicara empat mata. Nah, Tari bisa memulai dengan lembut pembicaraan. Contohnya, Ra, tadi aku melihat
pengumuman dari Ibu Sri soal dompet Nina yang hilang, dan aku juga melihat kamu menemukan dompet tersebut di perpustakaan. Aku tahu perbuatan kamu, tetapi mengembalikan dompet itu adalah hal yang sangat benar. Nah, karena Nina kehilangan dompetnya itu sangat sedih dan sangat cemas. Nah, itu opsi pertama. Kemudian opsi yang kedua, Tari bisa menawarkan diri untuk menemani Rara mengembalikan dompet tersebut ke pemiliknya. Opsi yang ketiga, jika Rara menolak, Tari bisa menekankan bahwa ia harus tetap bertindak jujur demi kebaikan Rara dan juga Nina. Nah, opsi ini memberikan Rara kesempatan untuk berbuat benar atas keinginannya sendiri, yang jauh lebih baik daripada dipaksa. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ke-8, apakah keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisis kasus yang keempat? Berdasarkan analisis kasus tersebut, keputusan terbaik adalah mendekati Rara secara pribadi terlebih dahulu. Ini adalah pendekatan yang paling adil dan bijak karena hal ini dapat menghormati persahabatan Tari dan Rara. Kemudian dapat memberikan Rara kesempatan untuk bertindak yang jujur dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Yang ketiga, memastikan bahwa dompet akan kembali ke pemiliknya, itu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan yang terakhir, jika Rara menolak, barulah Tari harus mengambil langkah lebih lanjut, seperti memberitahu Ibu Sri, karena nilai kejujuran dan kebenaran itu adalah lebih utama. Langkah yang ke-9 atau langkah yang terakhir, pelajaran apa yang dapat diambil dari keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Nah, pelajaran utama dari kasus ini adalah tindakan yang benar tidak selalu mudah. Seringkali kita melakukan hal yang benar menuntut keberanian, terutama jika berisiko merusak hubungan yang berharga. Empati dan ketegasan harus seimbang. Penting untuk menunjukkan empati terhadap Rara, memahami bahwa mungkin ia tidak berniat jahat, tetapi ketegasan dalam menjunjung nilai kejujuran tetap harus dipertahankan. Dan yang terakhir, komunikasi adalah kunci. Daripada langsung menghakimi dan melaporkan, komunikasi langsung terlebih dahulu dengan pihak terkait dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih konstruktif. Nah, pelajaran ini akan membantu saya dalam pengambilan keputusan di masa depan dengan selalu mencari solusi yang tidak hanya benar secara moral tetapi juga mempertimbangkan hubungan dan memberikan kesempatan kedua bagi orang lain. Ini mengajarkan kita bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang membimbing orang lain menuju kebaikan, bukan hanya menghukum mereka atas kesalahannya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.